Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argian Wimbang Farel dari kelas TI 2G nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan istilah dan contoh soal dari IVM. Selanjutnya, sebelum ke contoh soal yang ada, yaitu contoh soal IVM, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam IVM. Ada 7 istilah, yaitu yang pertama planet value. Planet value atau PV adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada semua aktivitas selama periode tertentu. Lalu selanjutnya ada actual cost, AC, lalu earned net value atau EV adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Lalu ada selanjutnya yaitu cost variance atau CV, yaitu variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Lalu ada SV, schedule variance, lalu ada CPI, lalu dan juga SPI. Selanjutnya, di sini ada sebuah data yang akan merujuk pada soal berikut atau di slide selanjutnya. Yaitu di sini ada sebuah data, periodenya, lalu ada PV-nya, EV, AC-nya juga, lalu minggu ke-1, 2, dan ketiga, nilai PV, 3.000, 6.000, 1.000, 17.500, dan seterusnya. Lalu next ke soal yang pertama, di sini ada poin 1 yaitu PV per BCVS atau BPJS, anggaran rencana sampai periode tertentu terhadap volume rencana proyek yang akan dikerjakan atau realisasi dari volume dan biaya pekerjaan. Lalu di poin 2 EV BCWP, anggaran rencana proyek pada periode tertentu terhadap apa yang telah dikerjakan pada volume pekerjaan aktual. Lalu poin 3 ACWP, anggaran aktual yang dihabiskan untuk pelaksanaan pekerjaan pada keadaan volume pekerjaan aktual. Jadi di sini soalnya adalah kita berusaha mengetahui rencana proyek apakah tepat waktu atau terlambat dan apakah terjadi penambahan kepada biaya proyek tersebut. Selanjutnya, ini contoh soalnya juga nomor 2. Di sini terjadi pada minggu ke-6. Contohnya adalah untuk PV atau BCWS atau rencana anggaran total proyek, yaitu sebesar $73.000. Nah, PV atau BCWS akhir bulan ke-6 atau kos rencana dan volume rencana itu diketahui PV 6 sama dengan $3.000 plus $3.000 plus $4.000 plus $7.500 plus $9.500 plus $12.500 dan ketemulah $39.500. Lalu ada EV-nya atau kos rencana dan volume aktual. Di sini juga sama pada minggu ke-6. Jadi cara mengetahuinya adalah EV sama juga seperti PV tadi, $1.500 ditambah $1.500 sampai dengan ditambah $5.000. Akhirnya ketemu EV-nya yaitu $20.500. Lalu di sini menghitung juga ACWP-nya. Sama juga di bulan ke-6 yaitu kos rencana dan volume aktual. Nah, di sini ketemu yaitu setelah dihitung SCWP-nya ketemu $27.500. Lalu selanjutnya adalah kita berusaha menghitung kinerja jadwal proyek tersebut, adakah terjadi penyimpangan atau tepat waktu dalam pelaksanaannya. Nah, di sini cara menghitungnya adalah
SV sama dengan IV di minggu ke-6, min PV juga ke-6 juga, dan ketemu $20.500 dikurangi $19.000. Nah, ketemulah $19.000 kurang lebih. Lalu indeks kinerja jadwal. Nah, ini untuk memantau indeks kinerja jadwal yaitu SPI min IV per PV sama juga ke minggu ke-6 dan 20.500 per 39.500 dan ketemulah 0,5189. Dan kesimpulannya adalah jadwal aktual lebih lambat daripada jadwal rencana. Jadi pelaksanaannya lebih lambat daripada rencana yang sudah dijadwalkan dari segi kinerja jadwalnya. Karena ketemu 0,5189 tersebut. Lalu di sini adalah kinerja biaya proyeknya. Poin pertama adalah kita menghitung kinerja biaya proyek, penyimpangan biayanya. Di sini caranya adalah CV sama dengan EV 6 min AC. Nah, $20.500 dikurangi $27.500 dan ketemulah minus $7.000. Lalu indeks kinerja biayanya juga dihitung dengan cara CPI sama dengan IV per AC, yaitu $25.000 dibagi $27.500 dan ketemulah 0,745. Nah, kesimpulannya pembiayaan aktual melampaui rencana. Jadi pembayarannya lebih dari rencana yang telah direncanakan. Nah, kesimpulannya yaitu perkiraan jadwal penyelesaian proyek atau SCD sama dengan sisa waktu per SPA atau waktu terpakai sama dengan ketemu yaitu 17,6 minggu. Akhirnya terjadi keterlambatan dalam proyek itu yaitu minus 46,7%. Nah, poin kedua, perkiraan biaya penyelesaian proyek, forecast cost at completion, yaitu sisa anggaran plus CPA. Langsung aja EAC atau VCTC sama dengan anggaran per CPA plus AC 6. Akhirnya ketemu setelah dihitung $70.000 minus $20.500 per 0,745 plus 27.500 akhirnya ketemu $97.970. Nah, akhirnya diketahui terjadi penambahan biaya yaitu sebesar minus 34,2%. Nah, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.